Striker di Asia Jepang dikabarkan siap keluar dari AFC dan bikin organisasi tandingan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik langkah ekstrim ini? Media Irak UTV melaporkan ada gerakan serius di internal. Begini pernyataan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino, usai 33 negara keluar dari Federasi AFC. Presiden FIFA mengaku sangat terkejut usai 33 negara tersebut bersatu meminta persetujuan FIFA untuk keluar dari Federasi AFC dan membuat federasi baru. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Bahkan salah satu legenda sepak bola Jepang, Hideto Shinakata mengatakan jika Federasi AFC saat ini sudah bukan lagi organisasi sepak bola lagi, tetapi Federasi AFC saat ini adalah bisnis sepak bola dengan negara Timur Tengah. Begini pernyataan Presiden FIFA yang mengaku akan mendukung jika 33 negara tersebut ingin keluar dari AFC dan Presiden FIFA akan membuatkan federasi baru di bawah naungan FIFA. Begini penjelasan lengkapnya sebuah guncangan besar melanda Federasi Sepak Bola Asia AFC. Setelah sebanyak 33 negara anggota dikabarkan telah sepakat untuk keluar dari AFC dan meminta persetujuan resmi dari FIFA untuk membentuk federasi baru. Langkah berani ini disebut-sebut sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan monopoli yang selama ini dirasakan di dalam tubuh AFC. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang menerima laporan langsung mengenai situasi tersebut mengaku sangat terkejut dan tak percaya bahwa gejolak di dalam AFC telah mencapai titik yang begitu serius. Dalam pernyataannya, Presiden FIFA menyebut bahwa permintaan keluar dari 33 negara Asia ini merupakan peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sepanjang berdirinya konfederasi sepak bola di bawah naungan FIFA. Ini adalah situasi yang sangat mengejutkan. FIFA belum pernah menerima laporan sebesar ini dari satu kawasan. 33 negara yang meminta keluar secara serentak adalah sinyal bahwa ada masalah besar di tubuh AFC yang tak bisa diabaikan. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah kemunculan legenda sepak bola Jepang. Hideto Nakata yang secara terbuka membongkar semua kebusukan dan ketimpangan sistem di dalam AFC. Pernyataan Hideto Nakata ini menjadi titik pemicu utama gelombang perlawanan negara-negara Asia terhadap AFC. Dalam wawancara panjang dengan media Jepang, Hideto Nakata menyoroti bahwa AFC selama ini hanya berpihak pada kepentingan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan Qatar yang disebutnya memiliki pengaruh besar di semua keputusan penting AFC. Menurut Hideto Nakata, salah satu contoh nyata ketimpangan itu adalah keputusan AFC yang selalu menunjuk negara-negara Timur Tengah sebagai tuan rumah turnamen besar mulai dari AFC Champions League hingga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga merusak keseimbangan kompetisi di Asia. Coba kita lihat siapa yang selalu menjadi tuan rumah, Qatar, Arab Saudi, atau negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Sementara negara-negara Asia Timur, Tenggara atau Selatan seperti Jepang, Korea, Indonesia, Vietnam, dan Thailand bahkan tidak diberi kesempatan sedikitpun. Ini bukan lagi soal sepak bola, ini soal kekuasaan dan bisnis. Hideto Nakata itu menyoroti keputusan AFC yang menjadikan semua laga perempat final AFC Champions League digelar terpusat di Timur Tengah, serta penetapan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi banyak negara yang merasa diperlakukan tidak adil. Tak berhenti di situ, Hideto Nakata juga mengungkapkan bahwa AFC kini terlalu terikat dengan kepentingan bisnis dari dua negara kaya tersebut. Ia menuding bahwa hubungan finansial dan sponsor besar dari perusahaan-perusahaan Arab membuat AFC kehilangan independensinya. Federasi ini sudah tidak lagi menjadi milik Asia secara keseluruhan. Semua keputusan berputar di sekitar uang, bukan prestasi. Hideto Nakata juga mengkritik keputusan kontroversial AFC yang menobatkan Salem Al-Dawsari,
Kapten Timnas Arab Saudi sebagai pemain terbaik AFC tahun 2025. Menurut Hidetoshin, penghargaan itu menjadi bukti nyata bahwa AFC kini hanya menilai pemain yang berkarir di liga-liga Timur Tengah. Sementara pemain-pemain top Asia lainnya yang berkiprah di Eropa diabaikan begitu saja. Apakah kalian tidak melihat penampilan luar biasa pemain Jepang, Korea, dan bahkan Indonesia yang tampil di klub-klub Eropa? Tapi mengapa setiap tahun penghargaan itu jatuh ke tangan pemain dari Timur Tengah? Ini menunjukkan bahwa sistem penilaian AFC sudah rusak. Dari situasi ini, Hiroshi Nakata menyerukan reformasi total terhadap sepak bola Asia. Bahkan jika itu berarti membentuk federasi baru di luar AFC. Ia menyebut bahwa saat ini 8 negara besar Asia sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi pionir dalam gerakan ini, yakni Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 8 negara tersebut dikabarkan sudah mengajukan surat resmi ke FIFA untuk meminta persetujuan pembentukan federasi baru yang lebih transparan dan adil. Langkah 8 negara itu kemudian mendapat dukungan luas dari 25 negara lainnya yang merasa mengalami diskriminasi serupa di dalam AFC. Negara-negara dari kawasan Asia Tengah, CAVA, Asia Selatan, SAF, Asia Timur, EAF, dan Asia Tenggara AFF sepakat bersatu menentang dominasi Federasi Asia Barat WF yang dianggap selalu diistimewakan oleh AFC. Presiden FIFA, Gianni Infantino menilai bahwa situasi ini adalah peringatan keras bagi AFC untuk segera melakukan introspeksi. Ia menyebut bahwa FIFA akan membentuk komisi khusus untuk menyelidiki dugaan ketimpangan struktural di dalam AFC. Termasuk soal pemilihan tuan rumah, pembagian hak siar, hingga penghargaan pemain terbaik yang dianggap tidak objektif. Jika benar 33 negara tersebut keluar dan membentuk federasi baru, maka peta kekuasaan sepak bola Asia akan berubah total. Turnamen seperti Piala Asia, AFC Champions League, dan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan mengalami perombakan besar-besaran. FIFA pun kini berada di posisi sulit antara menjaga stabilitas federasi lama atau mendengarkan suara perubahan dari mayoritas anggotanya. Sementara itu, Hiroshi Nakata menegaskan bahwa dirinya tidak punya kepentingan pribadi dalam gerakan ini. Ia hanya ingin melihat sepak bola Asia kembali ke jalurnya, kompetisi yang adil, transparan, dan menghargai semua negara tanpa melihat besarnya kekayaan atau pengaruh politik mereka.